Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu melalui media ini. Sudah lama sekali saya ingin belusuan ke kota Banten Lama untuk melihat tinggalan-tinggalan bersejarah dari leluhur-leluhur kita. Dan pagi ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk berkelana ke kota tua itu dengan harapan bisa menyaksikan bangunan-bangunan yang mungkin bisa menceritakan kejayaan Banten di masa lalu. Perjalanan ke Banten ini saya awali dari stasiun kereta di Rawabuntu di daerah Serpong. Sengaja belusuan kali ini saya menggunakan moda transportasi kereta api. Banyak teman yang cerita bahwa naik kereta api sekarang enak, aman dan nyaman. Saya ingin membuktikan. Untuk menuju ke Banten, saya harus berganti kereta di stasiun Rangkas Bitung. Turun dari KRL di Rangkas Bitung, saya harus keluar dari gedung stasiun untuk kemudian masuk lagi membeli tiket KA lokal Merak di loket stasiun. Setelah saya membeli tiket, saya terkejut, hampir tidak percaya, ternyata harga tiket kereta api lokal dari Rangkas Bitung sampai ke Merak hanya Rp3.000. Luar biasa murahnya. Jarak sejauh lebih dari 50 km hanya memakan biaya setara segelas es teh. Salut PT KAI. Setelah keluar dari stasiun, saya cek peta di ponsel saya dan ternyata ada sebuah situs bersejarah di dekat stasiun ini. Nama situs bersejarah ini adalah Keraton Kaibon. Sekilas sepertinya kata Kaibon adalah sebuah kata asing peninggalan kolonial yang mungkin masih digunakan di Banten hingga kini. Saya ikuti arah yang ditunjukkan Google Map dan sampailah saya di sebuah jembatan dengan cat warna-warni di atas sebuah sungai. Saya lewati jembatan itu hingga akhirnya saya sampai di pagar luar Keraton Kaibon ini. Lokasi kompleks keraton ini terlihat cukup jelas dari pagar di pinggir jalan karena lokasinya agak rendah. Mungkin jalan yang saya lalui ini adalah jalan baru yang sudah ditinggikan dan ada juga sebuah kanal yang mengelilingi keraton ini. Sekilas dari luar pagar yang terlihat adalah gapura-gapura yang masih berdiri tegak dengan cat putih dan sebagian yang lain masih terlihat material asli bata merah berukuran besar dengan berbentuk arsitektur gapura bergaya Bali. Terlihat juga reruntuhan dinding dan fondasi bekas ruangan. Sebelum memasuki kompleks keraton, saya melihat ada sebuah papan informasi di pintu masuk yang dibuat oleh BPCB Banten. Di situ tertulis tahun 2019. Sepertinya ini adalah tentang sejarah Keraton Kaibon. Bisa dibaca dari papan informasi itu adalah bahwa Keraton Kaibon terletak di lingkungan Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Safiuddin, salah seorang sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Banten pada tahun 1809 sampai 1815. Nama Kaibon berasal dari kata kaibuan, yakni tempat tinggal yang diperuntukkan bagi ibunda Sultan Safiuddin.
Secara resmi keraton ini digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten pertama yang mendapat restu Belanda, yakni Arta Arya Adisantika, sebagai pengganti pemerintah Kesultanan yang dihapuskan mulai tahun 1816. Keraton Kaibon memiliki arsitektur pintu gerbang berbentuk bentar atau dengan ambang terbuka dan paturaksa dengan ambang tertutup atau beratap. Keraton Kaibon pada tahun 1832 dihancurkan oleh Belanda dan sekarang hanya menyisakan fondasi dan reruntuhan bangunan. Sepertinya tidak ada informasi lain yang bisa diketahui pengunjung kecuali reruntuhan fisik bangunan keraton itu, sehingga pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam tentang keraton ini hanya bisa membayangkan seperti apa bangunan asli dan fungsinya hanya dari menafsirkan tata letak fondasi, dinding-dinding ataupun tinggalan-tinggalan lain yang masih tersisa dan bisa dilihat. Cara lain yang paling mudah adalah dengan cara menelusuri informasi tentang Keraton Kaibon di internet. Saya mencoba mencari informasi dari sumber yang terpercaya, yaitu blog dari BPJB Banten. Di sana terdapat informasi bahwa keraton ini dibangun untuk ibunda dari Sultan Syafiuddin, yaitu Ratu Aisyah, yang pada saat itu berkedudukan sebagai Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten, mengingat Sultan Syafiuddin pada saat itu masih sangat muda, masih berumur 5 tahun untuk memegang tampuk pemerintahan. Nama Kaibon sendiri memang diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton yang luasnya 3,5 hektar ini pada tahun 1832 dibongkar pemerintah Belanda karena Sultan Syafiuddin menolak perintah Daendels untuk meneruskan pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Penolakan Sultan Syafiuddin ini disertai dengan pemenggalan kepala utusan Belanda yang bernama Dupuy. Demikian teman-teman informasi tambahan tentang Keraton Kaibon yang saya dapatkan dari blog BPJB Banten. Selain gapura-gapura berbentuk bentar dan paturaksa, sebuah bangunan yang masih berdiri tegak lengkap dengan dinding-dindingnya adalah bangunan masjid, di mana dinding-dinding tangga masuk di ambang pintu, jendela dan mihrab pengimaman masih bisa terlihat dengan jelas. Terlihat di layar bahwa bagian dalam bangunan masjid ini cukup luas. Struktur atapnya sudah tidak ada, tapi bagian pengimaman, mihrab pengimaman masih bisa kita saksikan. Untuk kenyamanan pengunjung yang mengunjungi Keraton Kaibon ini, ke depan mungkin adanya guidebook, brosur, papan-papan informasi di setiap reruntuhan bangunan, atau juga adanya pemandu resmi yang disediakan pengelola, tentu akan membuat pengunjung menjadi lebih bisa memahami, utamanya untuk keperluan edukasi. Demikianlah teman-teman penelusuran saya di Keraton Kaibon di Banten lama ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih telah menikmati video ini hingga usai. Terima kasih juga atas subscribe, like, share, dan komennya. Nantikan video berusuhan dari saya di lokasi bersejarah yang lain. Terima kasih, sehat selalu.